Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ini untuk kelanjutannya ya di part 2 tentang tadi siapa di balik anak indigo yang bisa memperlihatkan situasi dan kondisi masa depan. Dari tadi yang hadir ternyata banyak sekali iblis dari Azazil yang keluar. Terus astagfirullahaladzim, memang banyak sekali pengaruh-pengaruh dan tipu daya serta ya banyak sekali tipu dayanya mereka untuk mengajak manusia agar percaya dengan sesuatu yang hal-hal tersebut dengan masa depan, dilintaskan masa depan itu. Kalau orang percaya ya otomatis roh sukmanya akan diambil secara tidak, orangnya tidak sadar bahwasanya roh sukmanya sudah hilang beberapa, diambil oleh iblis sebagai tumbalnya mereka, dan nanti roh sukma itu akan jadi budak di akhirat. Nah, ini untuk part 2 nya ini akan kita hadirkan dari sosok jin muslim. Nah, yang kalau jin muslim kan biar bisa enak ngobrolnya, enggak terlalu, tapi ya jangan, peringatan ya jangan dipercaya 100%, gunakan untuk pelajaran dan wawasan yang agak kecil ya, karena di depan saya lagi makan jeruk. Kacau, masih ini makan jeruk kemecer, jeruknya kecil di sana kancanya. Jangan lihat itu hanya fata morgana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok jin muslim yang paham dengan indigo dan beramal yang bisa meramalkan masa depan dengan jalan tasawuf yang jangan hadir Allah. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, saya protek dulu ya Mbak. Dan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali membaca sholawat untuk ngecek keislamannya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, ini dengan siapa, julukannya siapa, dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Benar. Nama, panggilan, julukan siapa Mbak? Saya biasa orang-orang sedulur-sedulur saya menjuluki Ki Brojo. Ki Brojo. Nah, Ki Brojo ini tahu tentang seorang indigo? Ya, saya tahu. Nah, juga Mbak ini tahu gak
dengan peramal itu yang bisa merapal atau meramal masa depan itu. Nah itu dari sisi gaibnya itu bagaimana sih Mbak? Ya, Dan pandangan menurut sampean itu bagaimana? pikiran dan jiwanya orang-orang tersebut sudah ada yang menguasai. Lo diambil alih. Benar, lebih ke arah sifat dan perilakunya, bukan asli dari jasad orang tersebut. Lebih ke arah mereka dikendalikan, bukan sekedar hanya tingkah laku, ucapan mereka pun bisa mempengaruhi orang lain. Karena mereka akan melihat semua yang mempercayai mereka, dan otomatis orang yang melihat atau mempercayainya akan terseret dan jelas akan diambil jiwanya. Lalu orang indigo atau paranormal, peramal itu, untuk hal ibadahnya itu bagaimana Pak? Hal ibadahnya Seperti sholat, ngaji. hanya di lisan. Mereka akan merasakan teramat jauh dengan Sang Pencipta. Berarti sulit untuk menjalankan hal ibadah itu. Sangat sulit, karena dunia mereka merasa nyaman dan merasa tentram dengan sosok-sosok yang mendampingi. Emang sosok-sosok yang mendampingi itu dalam bentuk wujud aslinya atau dalam penyamaran? Semuanya tidak akan pernah mewujudkan sosok yang asli, karena jika mereka tahu, otomatis mereka pun tidak akan mau dan pasti akan menghindar. Sudah jelas dan pasti. Kebanyakan itu menyerupai sosok apa Mbak? Sosok yang mereka hormati dan mereka agung-agungkan. Siapa? Contohnya? Contohnya orang-orang alim, orang-orang yang mereka percayai. Seperti menyerupai Prabu Siliwangi seperti itu, atau leluhurnya gitu. Termasuk itu juga. Dan jelas tidak ada kesulitan bagi mereka untuk mewujudkan apa yang ada di pikiran orang-orang tersebut, karena semua isi dalam pikirannya sudah mereka kuasai. Sudah mereka. Anak indigo itu apakah terahnya mbah-mbahnya dulu seorang indigo atau gimana Mbak itu? Orang indigo bukanlah orang yang mampu menembus dimensi alam dari dirinya sendiri, tapi mereka ada yang sosok titisan dari leluhur-leluhurnya yang pernah membantu leluhurnya terdahulu. Oh, berarti ada perjanjian leluhur yang masih aktif karena leluhurnya dulu juga melakukan amalan atau keilmuan
seperti itu? Semuanya tersambung dan otomatis para keturunannya. Apakah para keturunan itu semuanya akan sama atau memang hanya ada ciri-ciri fisik atau wadahnya saja? Tidak semuanya, Tidak semua. hanya beberapa yang mereka pilih. Hmm, Mereka memilih orang-orang atau keturunannya yang mempunyai iman yang lemah dan jelas akan lebih mudah untuk memasukinya atau menguasai. Tapi kok rata-rata indigo Pramar itu pinter-pinter, bah? Cerdas-cerdas itu loh. Mereka pemikirannya sudah berbeda dengan jasad yang sebenarnya. Karena di dalam pikirannya semuanya ada yang mengendalikan dan otomatis pengetahuannya pun bukan dirinya yang sebenarnya. Oh, berarti kodamnya itu membantu tidak hanya dalam hal gaib saja, juga dalam pemikirannya juga. Kecerdasannya pun sangat dipengaruhi oleh sosok yang membantunya. Karena apa yang mereka lihat bukan lagi penglihatan secara fisik, sehingga mempengaruhi pemikiran dan kecerdasannya. Nah, kalau orang bisa melihat gaib itu tuh derajatnya, kalau orang awam kan melihat kan, orang yang bisa melihat gaib kan derajatnya, oh derajatnya lebih tinggi. Nah, itu yang sebenarnya itu bagaimana? Sebenarnya derajat mereka lebih rendah, tinggi di mata manusia, tapi rendah di kalangan bangsa kami. Oh, kenapa kok bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya sudah jelas, mereka adalah budak, sehingga derajatnya mereka lebih rendah. Lebih rendah. Apakah juga ada kaitannya dengan bisa melihat gaib jin itu? Berarti sama halnya derajatnya seperti jin loh itu. Benar, mereka tidak ubah dari sosok yang membantunya. Sama persis. Berarti pengaruh indigo itu sangat besar ya, Mbak ya? Dalam hal apa? Ibaratnya dalam hal keimanan. Nah, pengaruh kalau kita kan melihat tayangan gitu, kok tiba-tiba ada indigo mengatakan masa depan ini. Nah, itu apakah akan berpengaruh dalam keimanan kita, mungkin ibadah kita gitu? Apa yang orang lain lihat dari ucapan ataupun tingkah laku seorang indigo atau peramal, sebelum mereka merasakan, hanya dengan melihat dan mempercayai saja, otomatis semua pintu gerbangnya langsung terhubung. Dan itu jika mereka semakin meyakini, secara langsung mereka menjadi budak. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya biar tidak terjebak dalam lingkaran itu, Mbak? Ibaratnya biar orang-orang nggak lagi, ibaratnya nggak percaya dengan indigo itu. Oh, walaupun mendengar ucapannya tapi tidak meyakini dan mempercayai ucapannya itu. Kuatkan iman, lebih berusaha mendekatkan diri pada Sang, berusaha
dekatkan diri kepada saudara-saudara atau teman-teman yang tahu dan paham akan agama. Teman yang seiman dan seagama tuh, dan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, dan saling mengingatkan. Nah, apakah seorang indigo itu ditutup biar normal kembali itu sulit, Pak? Semuanya kembali ke pribadinya. Apakah orang tersebut benar-benar ingin membersihkan semua dari unsur-unsur hal tersebut, atau tidak sama sekali? Ya, ibaratnya kalau coba-coba tapi ada yang membersihkan tapi belum ibaratnya belum ikhlas untuk dilepas gitu, dan masih digunakan, sudah tentu percuma, karena lebih percaya dan yakin apa yang mengikutinya daripada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih, Mbah, atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bisa diambil manfaat maupun hikmahnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sudah hadir. Para pasukannya silakan kembali ke tempat asalnya dan dijalankan aktivitasnya kembali. Saya mohon diri. Tolong di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, tadi tentang indigo ya. Dulu itu saya pernah menghadirkan indigo di sini. Waktu mungkin awal-awal konten. Kalau nggak salah itu kontennya sudah terhapus sih yang lama-lama. Kalau yang konten saya kan banyak dulu itu tentang masalah itu. Nah, itu ya intinya untuk masalah hal ibadah itu memang ya berat, bukan sulit ya, tapi berat. Kalau berat berarti sulit ya. Nah, sulit berat Mas, tapi ya tergantung orangnya, tergantung pribadinya masing-masing. Kalau ada indigo yang soleh juga ada, semuanya tidak tentu ya kan. Ada yang menjadi dukun Islam ya semuanya tergantung pribadi masing-masing, dan tergantung pribadi masing-masing yang mempercayai. Nah, jadi semuanya dikembalikan pada pribadi masing-masing. Jadi jangan menyalahkan, yaitu dari sisi gaibnya memang seperti itu kan itu. Nah, juga jangan dipercaya 100%. Jadi orangnya bisa melihat gini-gini, ibaratnya seperti itu ya. Ibarat Anda punya teman indigo bisa melihat gaib, jangan dipercaya. Alihkan pembicaraan kepada topik yang lain biar kita tidak terpengaruh. Oh Mas, itu ada gaib, itu ada jun. Nah, udah ngopi belum? Itu aja. Jun. Wah, itu ada pusaka, itu pusaka gaib. Walah, kalau bicara yang nyata, jangan bicara hal gaib. Kalau keris ya beli aja di pasar kan itu. Kok ada kodamnya ya kalau ada kodam ya kita ke Surabaya, ada yang lebih besar, Kodam Brawijaya. Itu kan seperti itu. Jadi apa yang walaupun kita punya teman kok bisa melihat gaib, itu jangan selalu dipercaya, dialihkan pembicaraannya biar dia tidak dalam posisi itu, maksudnya tidak membahas masalah itu terus. Kalau orang itu ibaratnya seorang indigo kok sudah tidak mau menggunakan dan nggak mau membahas masalah hal itu akan semakin cepat penyembuhannya, akan semakin cepat. Oh,
walaupun ada apa enggak percaya, itu hanya fantasi atau ilusi saja, dan tidak berkumpul dengan masalah hal itu lagi. Kok dipercaya lagi, oh tambah jelas ya, itu yang lebih repot. Nah, sekian ya, semoga ya kalau punya teman indigo jangan dikucilkan, lihat ajaklah banyak-banyaknya, diajak ibadah. Oh ada sholawatan ke sana, berangkat. Nah, jangan lihatnya kadang kan indigo kadang juga berat ini guys. Ya tergantung kitanya aja cara mengajak, gitu aja. Cukup sekian dari kami. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.